Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini M Kodari membocorkan penyesalan PDIP yang kita semua juga pasti tahu tentang Pak Jokowi dan Mas Gibran Raka Buming Raka yang sekarang udah bukan PDIP lagi katanya. Itu PDIP sendiri yang ngomong itu ya. Wah, sayang sekali yang tokoh kuat gitu, tokoh berharga dilepas begitu saja ya. Sayang sekali. Kita lihat ya gimana M Kodari mengungkapkan fakta ini. Let's go. Penyesalan PDIP dibocorkan oleh M Kodari. Kita lihat aja. PDIP akan sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan salah satu kader terbaik di partainya, Pak Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka. Dan sekarang kita tahu sama-sama memang Pak Jokowi itu menjadi rebutan partai politik. Dari mulai Golkar, PAN, mereka semua membuka pintu lebar-lebar untuk supaya silahkan keluarga Jokowi masuk ke sini. Kata PAN, kata Golkar, monggo kita akan sediakan posisi terhormat bila Jokowi mau bergabung di Golkar. Iya. Coba kita dengarkan sama-sama ya. nih penuturan M Kodari yang menyakitkan sekali sih ini. Sangat. Sekarang Pak Jokowi mempertahankan apa lagi 10 tahun ke depannya lagi. Jadi Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru ya. Bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDI Perjuangan aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang gitu. Jadi sebetulnya secara kalkulasi politik ini menurut saya sih blunder besar sekali. Kalau saya sih lebih suka mengambil analogi Sintayong yang dilepas oleh Korea ini kan, Mr. Q kan. Sintayong ya? Iya, dilepas sama Korea, melatih timnas ngalahin Korea kan. Ngalahin Korea. Ya. Kalau STY itu baru mirip-mirip analoginya dengan Jokowi kalau bisa mengantarkan Indonesia jadi juara Piala Asia U23. Kalau juara U23 ini Chief Erick Thohir baiknya fokus di sepak bola aja karena bisa melenting, terbukti kan. Janganlah. Nggak fokus aja melenting, apalagi kalau fokus. Jangan. Kan? Tapi kita balik lagi ya soal apa tadi peristiwa-peristiwa yang mengubah masa depan Indonesia. Menurut gua ini salah satu peristiwa yang betul-betul akan mengubah masa depan Indonesia. Setidaknya secara pertama-tama secara politik. Tapi apa yang mengagetkan dari berita ini sama kayak ini nggak? Pak SBY dilepas Bu Mega dulu itu sama nggak kira-kira? Oh beda. Ya. Yang tahun berapa nih? 2004 tahun kan 2004 balance cup juga tuh politik Indonesia. Iya. PDI Pak SBY. Ya tapi Pak SBY bukan PDI kan ya, kan bukan ini PDI. kabinet. Betul. Beda lembaga aja. Betul. Oh beda. Jadi kalau misalnya begini, kalau Pak Prabowo dilepas sama Golkar kali ini. Jadi kalau Pak Jokowi ini bagian dari PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan itu akan mendapatkan benefit elektoral ya. Dari keberadaan Pak Jokowi di sana. Mungkin kalau nggak ada Pak Jokowi di PDI sama sekali 2024 ini, mungkin suara PDI lebih rendah lagi loh. Dan jangan lupa sebelumnya tahun 2014 itu kan terjadi kenaikan suara PDI. Tahun 2019 kenaikan suara PDI. Kalau nggak salah 2009 itu PDI di angka 14% kalau nggak salah itu. Ini dianggap Pak Jokowi udah berjalan dengan PDI masih menang pemilu. Iya karena ada Pak Jokowi di situ. Ya, tapi kan saya bilang bayangkan kalau tidak ada Pak Jokowi tahun 2024, menurut saya ceritanya bisa berbeda loh. Tapi kan orang udah tahu dia udah pisah ranjang ini, belum cerai secara definitif sih. Iya, kalau talak tiga lah. Itu kata elit politik bukan kan, rakyat. Rakyat taunya PDI masih Jokowi karena gimana pun menterinya masih PDI, betul. Menterinya Pak Jokowi masih banyak PDI kan gimana pun gitu. Nah, yang kedua, bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi pada hari ini karena sudah dilepas, udah bebas transfer istilahnya. Free agent. Udah free agent ya. Udah bebas transfer, udah free agent. Dan itu diambil oleh partai politik tertentu begitu.
Nah, partai politik yang mengambil kan banyak yang mau pada hari ini. Tapi gini, Mr. Q, ini harus kita luruskan dulu. Saya lanjutin dulu ya argumentasinya ya. Perspektif kita soal diambil ini. Kenapa? Pak Jokowi yang diambil apa Pak Jokowi yang mengambil? Nah, itu loh. Ya, gini, pertama-tama kan partai politik ini kan ingin ya punya tokoh yang populer, tokoh yang kuat baik pada masa kini maupun pada masa depan. Nah, Pak Jokowi kalau ditarik oleh Golkar misalnya atau ditarik oleh Gerindra misalnya, maka dia menjadi tokoh yang sampai ya paling nggak 6 bulan ke depan masih menjadi pusat perhatian dan menjadi pusat dari dinamika kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Oh, jadi posisinya Pak Jokowi yang diperebutkan ya? Kalau menurut saya begitu. Pak Jokowi itu bukan merebut, dia tuh diperebutkan. Dia tuh tinggal ilhamnya dari mana gitu loh. Sholat istiqoroh Mau pilih yang mana nih gua? Iya, pasti banyak partai yang ingin. PAN aja kan juga mengatakan bahwa Pak Jokowi dan PAN itu adalah keluarga besar. Itu. Tapi ada yang bilang gini, Mr. Q, satu partai yang jualan A sampai Z-nya, hulu sampai hilir soal Jokowi aja, bahkan manifesto partainya adalah Jokowisme aja, nggak masuk terjungkal parlemen barang ini. Oh ya, itu kan begini, itu kan sebetulnya tidak berada pada sebuah ruang hampa ya, tergantung juga bagaimana strategi komunikasi, berapa panjang waktunya dan seterusnya gitu. Jadi ya itu bisa jadi meskipun satu. Ada kenaikan signifikan juga di suara itu bisa ya. jadi satu contoh. Tetapi paling tidak begini, saya melihatnya Pak Jokowi dan Mas Gibran ini tetap sebagai sebuah aset. Kalau menjawab pertanyaan yang tadi itu jangan-jangan ya karena belum putus tadi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI. jadi ini loh iya. Ini ibaratnya akta cerainya udah keluar lah gitu ya. Iya, jadi pemilih-pemilih itu belum geser dari PDI ke PSI karena akta sertifikatnya masih PDI, rakyat tuh masih taunya masih PDI. Dan relawan-relawan Pak Jokowi di PDI kan udah keburu daftar yang caleg dulu kan. Iya, sertifikat BPKB-nya nih belum balik nama nih, masih di sekolah. Coba aja uji coba nih nanti tanpa ada Pak Jokowi. Lalu ada partai yang mengkampanyekan Pak Jokowi misalnya atau Mas Gibran nanti ke depan. Mungkin ceritanya agak lain tuh. Ya, tapi kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Apakah relevansi Pak Jokowi akan tetap gini ya, kalau bicara gitu? Partai politik ya, paling tidak begini. Pertama, Pak Jokowi adalah tokoh yang sangat populer di masyarakat dengan popularitas yang selama ini luar biasa. Sehingga kita juga bisa berasumsi bahwa popularitasnya itu sedikit banyak akan punya daya tahan yang panjang. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, menurut saya kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi, itu sangat kuat itu. Nah, Partai Golkar ya misalnya ya, Partai Golkar itu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali, tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung. Belusukan belum ke ya. Grassroots. Itu Bang Akbar Tanjung itu daya jelajahnya ke daerah-daerah itu luar biasa. Pak JK nggak kayak gitu? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Ya. Oke. Rasional gak sih apa yang diucapkan oleh M. Kodari? Bagi saya sangat rasional. Fakta memang, fakta. Kita lihat aja Gibran ke depannya. Dia bakal menjadi presiden di masa depan. 20 tahun ke depan ya. Menjadi Bakal presiden di masa depan. tetap Dan kuat. PDIP menyia-nyiakan itu. Kalau saya lihat gini loh. Keluarga Jokowi, khususnya Pak Jokowi itu membawa style politik yang disukai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Satu kali lagi, membawa style politik yang disukai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ya, tidak seperti Ibu Megawati, tidak seperti para elit partai politik PDIP dan yang lainnya lah khususnya. Dia membawa karakter sendiri. Dan orang kemudian jatuh cinta kepadanya. Bayangkan aja, sampai sekarang kepercayaan publik kepada Jokowi itu, meskipun dihantam oleh isu macam-macam, itu luar biasa. 70% bertahan, 77%. Dulu sampai 90%, gila. Itu sesudah dihantam oleh banyak luar biasa isu. Betul. Bertahan 77%. Artinya style politik Pak Jokowi itu berhasil memberikan kepercayaan
kepada masyarakat. Iya. Wah, itu deh paparan dari Bang Plular dan M Kodari. Betul sekali. Warga Pak Jokowi, terutama sekarang Mas Gibran Raka Buming Raka, yang 20 tahun ke depan bahkan bisa tetap eksis di dunia politik ya. 2 kali bisa wakil, 2 kali bisa jadi presiden. Wah, 20 tahun ya. Jadi itu disia-siakan sama PDIP, kan sayang sekali. Memang style politik keluarga Pak Jokowi ini luar biasa ya. Belusukannya turun ke masyarakat, mendengar curhat masyarakat langsung, bukan dari media sosial saja, bukan duduk di istana dengan santainya, tapi langsung datang ke pelosok-pelosok, terjun langsung. Itu dicintai semua masyarakat ya, 77%. Setelah banyak sekali hantaman isu-isu, tetap bertahan di 77% ya. Dulu bahkan sampai 90% katanya. Kan gokil kali itu sih, gokil, luar biasa. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.